Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kepanikan dari banyak raksasa yang ada di dunia matahari. Di suatu desa di sana, tampak seorang gadis raksasa sedang gemetar ketakutan. Dia berkata bahwa waktu untuk bencana itu sudah mulai terjadi. Beberapa raksasa lainnya ada di sekitarnya pun bertanya waktu apa yang dimaksud oleh gadis tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa waktu di mana kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Elbaf akan segera berlangsung. Mendengar itu pun membuat para raksasa sangat terkejut dan memintanya untuk tidak mengatakan hal yang aneh-aneh. Namun salah satu di antara mereka bilang sebaiknya para raksasa itu menanggapi serius perkataan dari gadis tersebut, sebab selama ini apa yang dia katakan selalu menjadi kenyataan. Rupanya gadis raksasa itu memiliki kemampuan meramal mirip seperti Madame Charlie, tapi dia mungkin belum terlalu menguasai kemampuannya sehingga penglihatan akan masa depannya seringkali muncul tiba-tiba dan terkadang membuatnya terganggu. Gadis peramal tersebut adalah karakter yang beberapa kali admin Teraokun sebutkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Dia adalah Mosa, orang yang sering menjadi teman bicara Loki melalui Denden Mushi. Ternyata Mosa bukan gadis raksasa biasa, melainkan salah satu karakter dengan kemampuan yang sangat menarik. Berhubung Mosa bilang bahwa kekacauan yang belum pernah menimpa Elbaf sebelumnya akan segera terjadi, itu artinya apa yang kita lihat sekarang baru permulaan saja. Kekacauan yang sedang berlangsung di sekolah Walrus itu hanya sebuah pembuka untuk masalah besar yang akan segera terjadi di Elbaf. Dalam chapter yang lalu, admin Teraokun membahas bahwa Gaban bilang jika Elbaf sudah dalam keadaan yang tidak aman, maka artinya dunia berada di ambang kehancuran. Jadi Gaban tahu kekacauan yang akan berlangsung di sana merupakan salah satu pemicu utama untuk perang besar dalam dunia ketiga ini. Sehingga kekacauan yang akan segera terjadi di Elbaf pasti sangat luar biasa. Sangat menarik untuk menanti akan seperti apa perkembangan masalah yang akan terjadi di Elbaf dan siapa saja karakter kuat yang akan ikut terlibat di sana. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Wano Kuni. Di sana ada seseorang yang menimbulkan kekacauan besar. Salah satu samurai pun datang melapor kepada Denjiro, sehingga Denjiro segera bergegas untuk memeriksa keadaan di sana. Begitu dia sampai di lokasi kekacauan, ternyata yang berulah adalah Sasaki, mantan Tobiropo dari bajak laut Kaido. Seperti yang admin Teraokun bahas dalam cover story, beberapa mantan kru Kaido seperti Wushu, Ulti, dan Pejuan masih berada di Wano Kuni. Jadi tak aneh bila Sasaki juga masih ada di tempat itu. Denjiro lalu bertarung melawan Sasaki. Walau mantan Tobiropo itu cukup kuat, tapi kemampuan Denjiro masih lebih unggul, sehingga dia berhasil mengalahkan Sasaki dengan tebasan yang sangat kuat. Denjiro pun berkata, dia tidak tahu ada berapa banyak lagi mantan anak buah Kaido yang masih berkeliaran di Wano Kuni. Tapi jika mereka macam-macam, maka para samurai Wano tidak akan tinggal diam karena sekarang negeri itu dipimpin oleh keluarga Kozuki. Sementara itu di dalam kastil Shogun Wano Kuni, ada Momonosuke yang sedang berbicara dengan kakeknya, yakni Kozuki Sukiyaki. Sukiyaki berkata, sudah waktunya bagi Momonosuke untuk mulai belajar membaca huruf kuno poneglyph. Seperti yang pernah admin Teraokun bahas, membaca huruf kuno poneglyph merupakan salah satu keahlian yang diajarkan turun-temurun dalam keluarga Kozuki. Poneglyph yang tersebar di seluruh dunia itu pada masa lalu dibuat oleh para leluhur keluarga itu, sehingga wajar jika dari generasi ke generasi mereka perlu belajar tentang huruf kuno agar mereka bisa memahami kebenaran sejarah jika membaca tulisan poneglyph. Momonosuke pun bilang dia sudah siap untuk segera belajar. Dia juga yakin keahlian tersebut suatu saat nanti pasti akan berguna. Momonosuke sempat merasa malu kepada Robin. Robin saja yang bukan keluarga Kozuki bisa membaca huruf-huruf kuno poneglyph. Sedangkan Momonosuke yang merupakan putra mahkota masih belum bisa membacanya sampai saat ini. Admin Teraokun cukup salut dengan perkembangan karakter Momonosuke ini. Dulu dia hanyalah bocah mesum yang bisa dibilang cukup beban. Namun sekarang dia memiliki sifat kepemimpinan dan bertanggung jawab atas Wano Kuni. Perlu diingat bahwa dari segi mental, umur Momonosuke ini masih bocah berusia 8 tahun. Karena kekuatan buah iblis Shinobu hanya membuat tubuh Momonosuke saja yang menjadi dewasa, tidak dengan mentalnya. Dari yang admin Teraokun lihat melalui perkembangan karakter Momonosuke ini, dia pasti akan memiliki peran besar dalam perang akhir nanti. Tidak hanya mentalnya saja yang akan semakin berkembang, tapi kemampuan bertarungnya pun juga akan semakin hebat.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, markas besar Angkatan Laut ditampilkan kembali. Kizaru saat ini sedang berada di ruangan Fleet Admiral bersama dengan Akainu. Mereka pun berbincang tentang banyak hal, termasuk soal para Yonko. Saat membicarakan kelompok dari Yonko Kurohige, Kizaru menyinggung tentang Kuzan yang join ke sana. Kizaru bilang dia sangat penasaran mengapa Kuzan memilih untuk bergabung bersama bajak laut Kurohige. Kelompok bajak laut itu terlihat sangat berbeda dengan karakteristik Kuzan selama ini. Bahkan dari berita beberapa hari yang lalu, Kuzan bertarung melawan Garp di Pulau Hachinosu, yang mana Garp merupakan guru dari Kuzan pada masa lalu. Perubahan kepribadian Kuzan ini benar-benar membuat Kizaru menjadi sangat heran. Akainu pun menanggapinya dengan berkata, dia tidak peduli apa tujuan Kuzan dan mengapa orang itu bergabung dengan bajak laut Kurohige, sebab Kuzan tidak ada kaitannya lagi dengan Angkatan Laut. Meski Akainu berbicara seperti ini, tapi Kizaru cukup yakin Akainu sendiri pasti juga penasaran. Kizaru pun berkata, dia menduga Kuzan memiliki tujuan tersendiri di balik langkah-langkahnya itu. Mereka pun mulai mengganti topik dengan membicarakan tentang Luffy. Akainu bertanya bagaimana pendapat Kizaru tentang kekuatan Luffy sekarang ini. Kizaru pun menjawab, Luffy jelas telah berkembang menjadi jauh lebih kuat dari 2 tahun ini. Dengan level kekuatannya sekarang, tak heran dia mampu mengalahkan Kaido dalam perang Wano Kuni. Akainu menanggapinya dengan kesal. Sang Fleet Admiral itu berkata dia merasa bersalah karena 2 tahun lalu gagal menghentikan Luffy dalam perang Marineford. Dari yang admin Taro-kun lihat, salah satu penyesalan Akainu sampai saat ini adalah membiarkan Luffy lolos di Marineford. Sebab semakin kesini, Luffy semakin merepotkan bagi pihak Angkatan Laut. Kizaru pun bilang itu bukan kesalahan Akainu, sebab Kizaru juga lihat sendiri bagaimana orang-orang di sana bertaruh nyawa untuk melindungi Luffy. Menurut Kizaru, mereka perlu mengakui bahwa si Tobi Jerami itu bukan bajak laut biasa. Ada yang spesial pada diri bocah tersebut yang membuatnya menjadi sosok yang berbahaya bagi pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Kemudian mereka membahas tentang armada Angkatan Laut yang telah dikirim ke Pulau Elbaf. Kizaru bilang dia cukup yakin armada besar Angkatan Laut itu tak akan mampu menghadapi bajak laut topi jerami. Akainu pun berkata seandainya saja Akainu bukan Fleet Admiral, maka pasti dia sendirilah yang akan turun tangan langsung untuk meringkus Luffy yang ada di sana. Posisi yang Akainu miliki saat ini sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Laut memang sangat membatasinya untuk bergerak terjun ke medan pertempuran. Orang yang biasa bergerak aktif di lapangan seperti Akainu merasa cukup frustasi dengan posisinya sekarang ini. Tapi bukan berarti Akainu tidak akan bergerak sama sekali. Jika memang ada keadaan yang benar-benar mendesak dan dia mendapat kesempatan untuk turun tangan langsung, maka Akainu pasti akan beraksi kembali. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan situasi panas yang ada di dekat Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Taro-kun bahas pada video sebelumnya, bajak laut Akagami dan Garp sudah sepakat untuk bekerja sama dalam menyerang Pulau Hachinosu. Walau Garp sudah berhasil meloloskan diri dari Pulau Hachinosu, tapi rupanya Sengoku, Zoro, dan pasukan Sword sedang berlayar menuju Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Garp. Mereka belum tahu bahwa Garp saat ini sudah lolos dan sedang memulihkan diri di pulau dekat sana bersama dengan bajak laut Akagami. Ben Beckman pun berkata dia akan maju duluan ke pelabuhan Pulau Hachinosu. Dia ingin memastikan bahwa situasi di sana cukup kondusif agar penyerangan mereka bisa dijalankan dengan lancar. Dia meminta Garp untuk memulihkan diri lebih lama lagi agar dalam penyerangan nanti dia bisa bertarung dengan kekuatan maksimal. Ben Beckman pun pergi seorang diri. Rupanya dia menguasai teknik skywalk sama seperti Sanji yang membuatnya mampu berjalan dan berlari di udara. Garp yang melihat itu pun berkata, tak disangka Ben Beckman menguasai salah satu teknik Rokushiki. Seperti yang pernah admin Taro-kun bahas, teknik skywalk adalah salah satu bagian dari teknik Rokushiki. Hanya saja dalam bela diri Rokushiki, namanya bukan skywalk, melainkan teknik Geppo. Sangs bilang bahwa Ben Beckman memang menguasai banyak ilmu bela diri, salah satunya adalah Rokushiki. Ben Beckman yang sudah sampai di pelabuhan Pulau Hachinosu pun bisa merasakan ada seseorang di sana. Rupanya, Shiryu yang menjadi pengawas area itu sedang dalam mode menghilang dan akan menebas Ben Beckman dalam mode tidak terlihat. Namun Ben Beckman mampu mendeteksinya dan melancarkan tembakan yang tepat mengenai Shiryu. Tak cuma ada Shiryu saja, di sana juga ada Jesus Barges yang siap melempar batu besar ke arah Ben Beckman. Namun Ben Beckman mampu menghancurkan batu besar itu dengan tembakannya dan bahkan pelurunya menembus mengenai tubuh Jesus Barges. Dengan ini, sudah ada 2 komandan Titan yang terkena telak peluru dari Ben Beckman. Mereka berdua pun merasa kesakitan karena peluru dari Ben Beckman dialiri dengan haki yang sangat kuat. Melihat mereka berdua kesakitan, membuat admin Taro-kun berpikir bahwa sekarang terasa masuk akal mengapa Kizaru saat di perang Marineford dulu langsung angkat tangan ketika ditodong pistol oleh Ben Beckman. Itu karena Kizaru sudah tahu bahwa peluru Ben Beckman akan terasa sangat menyakitkan. Ben Beckman pun menghubungi Sangs melalui Denden Mushi dan berkata bahwa ubah rencana, lakukan penyerangan sekarang karena situasi sudah tidak kondusif. Sangs pun berkata kepada yang lain, sekarang kita semua akan segera melakukan penyerangan. Garp pun terlihat bersiap untuk segera beraksi.
Berpindah ke tempat lain, Mary Joyce diperlihatkan kembali. Di sana banyak orang sedang sibuk mengurusi berbagai masalah, termasuk soal masalah pangan dan kelaparan yang sedang terjadi. Admin Terokun menduga bahwa ini pertama kalinya dalam sejarah kelaparan massal terjadi di Mary Joyce, karena biasanya mereka selalu bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Banyak Tenryubito di sana yang sakit karena kelaparan, sebab stok makanan yang mereka miliki sekarang sudah habis akibat ulah dari pasukan revolusi. Gorosei sudah mengambil tindakan untuk mengutus ke Saryasuchi mengawal kapal suplai terbaru, tapi tetap saja para Tenryubito tidak sabar menunggu suplai makanan itu. Hal itu memang sangat diwajarkan karena selama ini orang-orang tersebut selalu saja dimanjakan dengan fasilitas hidup yang sangat nyaman. Situasi sekarang di mana mereka kesulitan mendapat bahan makanan benar-benar suatu masalah yang serius. Pasti para Tenryubito itu tidak pernah membayangkan bahwa hal ini akan terjadi. Untuk para Tenryubito, itu adalah sebuah musibah besar. Namun bagi para warga dunia One Piece, bahkan untuk para pembaca seperti admin Terokun pribadi, cukup senang melihat para Tenryubito yang angkuh itu merasakan kelaparan massal. Sementara itu di ruangan bunga, Im-sama terlihat gelisah, tapi alasan kegelisahannya bukan karena masalah pangan di Mary Joyce. Pelayannya pun bertanya apa yang membuat Im-sama gelisah. Im-sama pun berkata, yang membuat dia gelisah adalah masalah Elbaf. Jika Luffy yang sedang ada di Elbaf tidak segera dihabisi, maka Im-sama tahu masalah besar akan segera terjadi. Karena Luffy setelah dari Pulau Elbaf pasti akan menjadi semakin kuat, sebab dia akan semakin memahami kekuatan sejatinya sebagai Dewa Matahari Nika. Pelayan Im-sama pun bilang, untuk memastikan keberhasilan dalam misi penting ini, bagaimana jika Im-sama mengutus pria itu pergi ke Pulau Elbaf? Masih belum jelas siapa pria yang dimaksud itu, tapi yang jelas sosok tersebut sangat kuat, sampai-sampai pelayan itu yakin jika orang tersebut dikirim ke Elbaf, maka ada jaminan misi di sana akan berjalan sukses. Seperti yang selalu admin Terokun bilang, sampai sejauh ini memang masih banyak rahasia di internal pemerintah dunia, sehingga kita belum tahu siapa saja yang ada di dalamnya. Karakter-karakter kuat seperti Gorosei dan Ksatria Suci belum keseluruhan dari kekuatan tempur pemerintah dunia. Selain mereka juga masih ada lagi karakter kuat seperti yang tadi dibahas oleh Im-sama ini. Jika pria itu benar-benar dikirim ke Elbaf, alur pertempuran di sana tentu akan menjadi semakin seru. Dia akan menjadi musuh yang harus diperhitungkan oleh Luffy dan kawan-kawan dalam perang tersebut. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terokun, Shambles.